观众朋友们好，雅加达将从4月10号起开始执行大规模社区隔离措施。为了进一步了解关于此次措施对防止病毒传播的重要性，今天我要通过视频对话来询问国内的一名医生。Menurut dokter sendiri, apa sih pentingnya kebijakan ini terhadap pencegahan penyebaran virus corona? Ya, PSBB itu kan pada prinsipnya adalah suatu pembatasan gerak-geriknya orang karena ya udah bandel banget, udah nggak bisa dibilangin sama sekali, ya. Jadi prinsip dari pembatasan ini adalah bukan cuma sekedar membuat orang yang terkena untuk tidak menulari, tetapi ini juga bicara tentang seberapa yakinnya Anda tidak terkena. Karena kita sekarang berhadapan dengan orang-orang yang tanpa gejala. Lah, bisa aja yang tanpa gejala itu siapa? Saya, bisa saja Anda. Ya, kita nggak periksa gitu. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan ngantri periksa dengan mudah begitu loh. Jadi bisa aja kalau istilahnya orang itu saya sih ketempelan gitu loh ya. Nah, saya ketempelan, saya belum punya gejala, tapi saya potensial menularinya pada orang lain. Dengan adanya PSBB ini, kita jadi terbiasa punya disiplin. Ya, jadi kebanyakan kalau orang itu kan kalau pulang kantor mampir minimarket, ya, everything becomes so convenient gitu loh ya. Nah sekarang barangkali kita udah saatnya kalau mau pergi belanja, kalau mau ke apotek itu didata dulu, ditulis, dibuat rencana. Istilah saya selalu saya mengatakan buatlah rencana untuk menghindari bencana. 居家隔离期间，我们如何确保健康的生活与饮食呢？我们一起来听听医生的建议。 Bahwa memang ada risiko kita di rumah itu mempunyai gaya hidup yang sama sekali kacau. Kacau artinya adalah bangun paginya aja telat, ya kan? Lalu makan siang dengan makan pagi itu mepet banget sampai orang mengatakan ini brunch, ya breakfast and lunch ya. Nah itu yang salah. Jadi bagaimana saya hidup di rumah, saya bisa jajan, tetapi saya tetap masih harus disiplin. Jadi buatlah suatu irama yang bisa Anda patuhi setiap hari. Misalnya saya tetap bangun dengan irama bangun 5:30. Habis bangun lalu saya sarapan. Habis sarapan saya istirahat sebentar, lalu saya kena matahari, lalu kemudian saya olahraga, saya mandi, lalu saya mulai duduk di depan laptop, saya mulai bekerja dan tentukan kapannya saat saya mesti stretching, lalu kapan saya perlu berhenti untuk istirahat sebentar, lalu kapan jam makan siang dan jam makan siang tidak diteruskan dengan tidur siang. Jadi sekali lagi atau barangkali saya adalah seorang ibu yang juga punya anak yang harus belajar di rumah. Jadi barangkali saya harus tentukan bahwa antara jam 9 sampai jam 11 saya menemani anak saya dulu belajar. Lalu begitu jam 11 ketika anak saya mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugasnya, ketika dia bekerja sendiri, saya mulai menghadapi pekerjaan saya. Lalu saya tentukan kapan saya mulai masak siang. Waduh, satu rumah itu ribet loh Mbak sebetulnya, nggak ada kata nganggur. Boro-boro ngemil, nggak sempat. Untuk pola makan sendiri, apakah kita sebaiknya menghindari makanan yang gorengan, lebih banyak makan yang direbus, dikukus seperti itu atau seperti apa? Saya nggak setuju kalau dikatakan dalam masa seperti ini Anda berdiet lalu Anda mengatakan Anda nggak makan enak. Jadi salah sama sekali. Makanan sehat itu tetap enak. Ya, cuma tinggal masalahnya Anda sadar nggak apa yang Anda kerjain. Ya, yang menjadi problem ini kan Anda punya kebiasaan misalnya kalau ayam nih, ayam lagi-lagi cuma digoreng, ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, seakan-akan kalau nggak ada gorengan nggak ada masakan. Padahal ayam itu bisa Anda bikin apa? Bisa dipepes, bisa di sop pakai jamur, bisa digarang asem. Ayam masih bisa dibikin soto. Ayam masih bisa dibikin ayam bakar bumbu rujak. Ini adalah momen ketika Anda di rumah dengan saya juga. Kita mulai menggali kreativitas. Ya, menggali kreativitas, mulai mencoba sesuatu yang baru. Pertanyaan yang terakhir, WHO juga mengimbau kita setiap orang untuk memakai masker. Apa sih, mengapa kita harus pakai masker? Jadi kalau dulu dikatakan adalah yang pakai masker buat yang sakit, yang sehat jangan, ya kan? Nah sekarang bukan karena kita pakai masker tujuannya supaya kita tidak tertular oleh orang lain, tetap masker kita kan masker kain, ya virus masih bisa lolos. Virus yang hampir tidak lolos itu yang N95 yang dipakai oleh petugas medis di rumah sakit. Tetapi tujuan saya pakai masker adalah supaya saya justru tidak menulari orang ya, jadi tujuannya beda. Kedua, supaya saya nggak otomatis ketika pegang-pegang lalu kemudian hidung saya, mulut saya karena panas kan, belum tentu gatal, bisa aja panas lalu kemudian nggak sengaja saya menggunakan tangan untuk menyentuh wajah.
usah takut. Prinsipnya adalah saya tahu di mana kapasitas saya tahu diri, kompetensi saya apa. Hentikan hoax karena itu yang membuat orang menjadi panik dan takut. Ya, justru ini kesempatan kita bersama-sama bisa di rumah ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak, bahkan dengan mertua. So, mulailah membuat ikatan yang lebih erat dengan keluarga dan sungguh-sungguh jadikan rumah kamu adalah istana kamu. Gak ada istana ditinggalin. Oke, ya. Terima kasih banyak ya Dokter Tan atas waktunya. Semoga kita Sama-sama. sehat Sampai ketemu. selalu. Stay safe. Iya. Stay Ya, safe. terima kasih Dokter Tan。观众朋友们，希望刚才我与医生的视频对话能对您有帮助。最后还是要叮嘱大家，尽量不要出门。如果非要出门，请一定记得佩戴口罩，这样是保护了自己，也是保护了他人。祝大家平安健康。以上就是美读新闻李淑珍、阿公穆列娜采访报道。